Ini malam terakhir kita turun. Kita pisah. Ansel kau ikut Bapak Rory, dia bilang. Selanjutnya kita jalan terus. Dia langsung ambil arah ke laut. Kami ambil arah ke pinggir. Kita tunggu Riki, Riki tidak ada. Kita lihat ada orang dari jauh. Coba kita tunggu. Ternyata menjadi tua. Saya bilang, itu orang lain itu. Ya, Tribuners di mana saja berada, saya ingin melaporkan telah terjadi peristiwa orang meninggal di pesisir pantai di perairan Uring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, Provinsi Timur pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2026. Nah, korban yang meninggal ini bernama Matius Rohi, biasa dipanggil Amarihi, warga Lorong Ayam, Kilo 2, Kelurahan Kotuning, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika. Amarihi ini meninggal karena pergi mencari ikan bersama dua rekannya di perairan Uring pada hari Selasa dini hari tanggal 17 Februari 2026. Setelah pergi melaut, kedua rekannya sudah kembali ke darat, tapi yang bersangkutan tidak kembali ke darat. Lalu ada upaya pencarian dua rekan dan keluarga, dan baru ditemukan sudah meninggal pada hari ini, Rabu tanggal 18 Februari 2026 di pantai Uring dalam keadaan meninggal. Nah, ini rumah korban tempat disemayamkan dan rencananya hari ini akan dimakamkan dan diawali dengan ibadat. Nah, korban ini meninggalkan satu orang istri dan 3 orang anak yang masih duduk di bangku sekolah, 2 orang, satunya berumur 5 tahun. Nah, Amariki sendiri ini setiap hari bekerja sebagai tukang. Sebelumnya bekerja sebagai pedagang. Beliau sudah puluhan tahun di Kota Mere dan bersama keluarga tinggal di rumah yang dikontrakan, tanahnya dikontrakan, lalu rumahnya itu dibangun oleh Amariki. Kejadian ini sungguh menyulitkan keluarga yang mendengar kepergian Amariki yang dikenal sangat baik dan selalu membantu tetangga yang di tempat tinggalnya. Selamat sore Amai, bisa perkenalkan diri Amai, bisa cerita sedikit kemarin sama-sama di almarhum pergi cari ikan, lalu akhirnya dia meninggal. Silakan Amai. Ya, dia kan sudah sering baku kenal sama kita kan. Ya. Aku panggil ada apa-apa di sini. Kebetulan kemarin dia datang panggil ajak panah. Terus saya tanya siapa-siapa kita turun. Dia bilang ada dengan kakak, tapi tidak jadi. Ada satu Ansel. Dia bilang, oh sudah, mari sudah. Oke, baik sudah, kita turun. Saya bilang sama siapa? Ini motor cuma satu. Dia bilang ada motor, kita baku tunggu di pintu air. Ya. Sampai di pintu air kami jalan terus ke titik lokasi di Wuring, dermaga Wuring. Sampai di lokasi saya yang turun duluan, terus Ansel ketiganya dia dari belakang. Nah, begitu turun dia bilang ini malam terakhir kita turun. Kita pisah. Ansel kau ikut Bapak Rory, dia bilang. Selanjutnya kita jalan terus. Dia langsung ambil arah ke laut, kami ambil arah ke pinggir. Terus tidak lama kemudian lagi asik-asik menyuluh panah, kita sudah kesiangan toh Pak.
Saya bilang, Ansel, mana Ricky? Dia bilang, belum tahu kakak. Oh, saya bilang mari balik. Ricky sudah di dermaga tunggu kita. Ya. Terus kita tunggu Ricky, Ricky tidak ada. Nah, kita lihat ada orang dari jauh. Kita bilang itu kemungkinan dia cari siput. Nah, coba kita tunggu. Tunggu. Tidak lama orang itu mendekat. Ternyata nenek tua. Nah, saya bilang, itu orang lain itu. Sudah kopi kontrol lewat jalan ini. Kalau dia ada datang ke tahu saya, tidak ada datang ke tahu saya. Ya. Terus dia bilang tidak ada kakak. Sudah, kalau tidak ada kumpul bareng-bareng kita pulang. Setelah itu sampai di rumah, saya bilang pergi cari Ricky dulu. Cari di rumahnya sampai di keluarganya semua di kompleks ini. Kalau tidak ada baru kembali sini. Ya. Begitu sampai dibilang tidak ada. Oke, kita mau turun dari perahu. Ya. Turun dari perahu kami ada 4 orang. Termasuk saya punya anak kakak 1, Ansel sama ama Batu 1. Ya. Begitu turun dari perahu, ama Batu tidak ikut turun, cuma saya Bu Ana sama Ansel karena dia mabuk. Pencarian ini dari arah Wuring sampai Wailiti terus sampai di Nangalapo ini. Ya. Bola balik sekitar jam 9. Saya bilang kita tidak ketemu ini. Jangan-jangan dia ada masalah sakit ke apa baru dia naik lebih dulu ke darat. Sudah kita pulang dulu, kita ketemu keluarga. Tidak lama keluarga datang. Bilang bagaimana? Oh ya, kita belum ketemu. Dia bilang mari sudah kita isi solar lagi, kita cari lagi. Isi solar kami cari, sambil selam juga tidak ketemu orangnya. Tidak lama ketemu sama tim SAR. Ya. Datang untuk menyelam. Tanya titik lokasi, saya tunjukkan titik lokasi. Oh ini. Mereka selam. Setelah itu selam saya tidak bisa tahan lapar. Saya bilang kita ke darat dulu sedikit, cari bekal dulu. Dari darat lagi habis makan saya turun lagi sama tim SAR. Keliling dari titik lokasi sampai Bebeng, kembali ke dermaga baru ambil bagian pesisir laut dalam itu. Karena yang bagian menyelamkan di bagian Takai. Itu yang hari Selasa itu. Yang kemarin. Selasa. Terus memang selama ini ama ini dengan korban ini biasa pergi cari ikan. Sering. Oh, sering. Ya, sering. Kadang capek ya tidak pergi, kadang kalau tidak capek ya kami jalan. Kalau di lokasi yang tadi itu sudah sering atau baru pertama? Sudah sering, tapi saya tidak pernah masuk di lokasi yang itu. Hanya saya diambil pesisir saja. Nah, kalau kakak mereka kan banyak, sering masuk di situ. Oh, berarti sering setelah habis kerja pergi menyelu ikan. Kadang sore, kadang jam 1 malam. Tergantung surutnya air. Kita turun. Ya. Nah, kemarin nih waktu jalan itu dia mungkin ada cerita-cerita apakah? Mungkin ada firasat apa? Dia cerita waktu dia semotor kan pergi motor masing-masing. Ya, motor masing-masing. Cuma sampai di lokasi saya bilang saya tidak bisa tahan, saya yang turun duluan. Sehingga saya turun duluan, baru Ansel ikut dari belakang, baru dia lagi. Hanya itu dia bilang sudah kita pisah. Nah, karena ini malam terakhir, Ansel kau ikut sama Bapak Rory. Langsung dia ambil jurus tengah itu, saya ambil pesisir. Berarti kemarin itu dia sempat menyelam. Ya, lalu yang ama dan satu teman itu hanya di pinggir saja. Ya, di pinggir. Saya masuk juga di bagian dalam itu, tapi tidak terlalu ke sana. Saya kembali. Saya kontrol yang satu ini yang tidak tahu apa ini. Tombak ini. Saya bilang ini musian, kemarin naik sudah ada. Ya. Kasih mati center. Berarti di lokasi kita sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam ya. Bisa jadi karena siang. Sudah mau masuk siang, subuh. Oh, waktu itu sempat dia tidak ketemu di darat, sempat cari di lokasi situ, Ya, dia sudah pulang duluan. Sempat cari karena lihat titik center itu tidak ada, sudah terang. Hanya dicurigakan ada satu, ternyata bukan dia yang saat itu dia sudah mendekat kita. Ya. Orang tua. Ya.
Saya bilang orang tua ini sudah tidak ada dia. Ya. Sudah kau kembali pi kontrol dulu di jalan. Kalau habis itu kalau ketemu kau datang kembali sini. Kalau tidak ketemu juga kau datang sini. Ya. Dia datang bilang tidak ada kakak. Saya bilang oke, siap barang-barang kita balik pula. Ya. Ketemu keluarga kalau dia hilang ini. Berarti almarhum ini di sini ini bekerja sebagai tukang. Ya, Tukang ya. Ya. Sudah istri, anak? Sudah istri, sudah anak-anak 3 orang. 3 orang ya. 1 SMA, 1 SMP, 1 SD. Masih 1 masih kecil. 5 tahun ya. 4 tahun kan 5 tahun ini Ya. yang bungsu ini. Berarti ama ini anggap dekat sekali tetangga lalu Ya, keluarga. sudah seperti keluarga kami di sini. Hmm. Kalau dia dapat di sana, kalau dia turun sama Bagi di sini. dia datang bagi. Tetangga-tetangga ini Ya. dia bagi semua. Nah, Begitu tadi pun saya. informasinya yang tadi ditemukan tadi itu dia ada sempat ada ikan di dia punya jerigen yang iya. tapi sudah busuk ya. Ikannya sudah busuk karena jerigennya dia ikat di sini di tali itu. Oh, di pinggang. pinggang. Ya. Sehingga dapat itu jerigen di tengah laut itu. Berarti dia punya alat panah. Alat panah dari kemarin, dari jam 7 kemarin. Dengan senternya itu. Dengan senternya kan kita ada ikat dengan senter, tinggal kemana arah panah, dia langsung ke situ. Yang mereka dapat itu posisi senter juga posisi terang, masih nyala, sehingga mereka lihat kok ada senter. Begitu kita lalu lalang di laut, mereka dapat kabar juga di Wuring. Dapat ini panah sama senter. Sudah dapat ketemu kabar ini ada orang yang hilang, sehingga datang kembali ini Tadi pagi yang ketemu itu ama juga sempat. Saya sudah terlambat karena saya isi solar. Saya tujuan mau ke titik lokasi yang ketemu ini sudah, karena tidak ada di lokasi yang ini. Tidak lama ada Lempara dan tim SAR dari sana. Sudah baku jemput sudah di situ. Setelah tahu mayatnya ada di sini, tim SAR juga masuk, angkut itu mereka langsung berangkat. Mayatnya tidak sempat saya ketemu karena saya bilang sudah ketemu mayatnya, saya kembali ke rumah untuk kasih bersih di sini supaya kalau dia datang rumah sudah bersih. Oh, berarti tadi pagi ama sempat ke sana tapi sudah ditemukan lalu ama kembali ke sini. Lalu dia ikan tadi sudah bawa ke sini. Sudah bawa. Sudah busuk juga ikannya. Saya kubur. minta sama bapak mereka bagaimana ikan ini. Kenapa tidak buang di laut jerigen ini? Dia bilang mau kubur kamu babi mana kak? Jadi kubur tadi. Akhirnya saya kubur, saya bilang biar dia jerigen ini. Berarti ama dengan korban ini kan anggap satu keluarga. Kalau ada keluarga. Sore malam-malam itu biasa mancing itu pergi cari ikan itu 1 jam sampai 2 jam. Tergantung airnya naik gitu. Oh, berarti kemarin itu airnya lagi surut. Surut baru cepat toh. Kalau malam ini kalau turun jam 1 kan kadang sampai 3 jam. Oh, 3 jam. Kalau ini jam 4 2 jam langsung dia terang sudah. Berarti 6:30 itu sudah pulang. Iya. Sekitar 4:30 jam 5. Oh, kan seterang ya. Tunggu sambil menunggu dia, menunggu Ricky ini. Oh, jadi Amrum pikirin dia sudah tunggu di darat. Sudah tunggu di darat karena jauh kan dermaga juga dengan yang kita ini. Kita tidak lihat siapa-siapa di sana. Mungkin dia ada di sana. Mari sudah kita balik hasil. Sampai sana kita tunggu balik dia lagi. Hasil ini Ricky sudah ada di tempat lokasi. Tapi motornya sempat lihat kan motor masing-masing. Motor itu ada sama-sama di. Motor. Dia ada motor apa kemarin? Motor Beat. CBR, saya yang pakai Beat. Oh, Beat. Karena mereka 2 sama ada itu. Berarti kemarin jalan itu dia pakai celana pendek, baju abu-abu. Untuk selam dia biasanya nyelam. Memang selam ini amannya lama itu biasa kadang-kadang dia di pinggir-pinggir menyuluh saja. Selam. Oh, selam juga. Hanya tidak masuk sampai di bawah taka itu yang jurang. Iya. Ya, karena mungkin sial ke atau bagaimana kita juga tidak tahu posisi dia celaka ini. Iya. Berarti selama ini ama ini tukang. Lalu memang dia sementara kerja katanya. Ada kerja bantu kakak di sebelah. Oh, kerja orang punya rumah Iya. Oh, nah ama ini kan ke teman mungkin ambis cerita nih
sosok ini, orang ini penyemangat atau periang atau bagaimana menurut Ama? Orangnya baik sekali. Oh, ya. Ada apa-apa di pihak keluarga Sabu ini dia selalu hadir. Hmm. Dia punya nama lengkap Matius Roy, biasa dipanggil Riki, sama Riki. Pak Riki ya. Oh, anaknya berarti 3 orang. 3 orang. Istrinya di sini kerja di rumah tangga. Rumah tangga di warung. Oh, di warung. Iya. Istrinya nama siapa? Ance, Ance. Kalau anak pertama nama? Rian, Rian. Kedua? Evan, Ketiga? nama Arca. Oh, berarti selama ini kalau dia pergi menyuluh biasa baku aja. Kadang-kadang Ama ke sana Pak. Aja kadang masih ada juga anggota yang lain Oh, yang iya. panah. Kakak kami mereka bagian bawah juga ada. Karena mungkin pemikiran kan sebentar saja kita menyuruh mau dapat apa. Iya. Habis di perjalanan kita balik pulang. Berarti yang kemarin jalan itu Ama lalu korban dengan Ansel. Iya. Oh, kemarin sempat dapat ikan. Sempat juga. Dengan Ama Ansel juga dapat ikan. Sama Ase kan dia tidak dapat ikan. Saya bilang, oh mari kau ambil cepu ikan besar ini. Oh, ya. Karena di jerigen tidak mampu ini, tidak masuk. Oh, ya. Ya dia datang ambil. Ya. Habis ambil ikan saya bilang ada baru kita pulang sudah. Berarti Ama yang korban Amerika ini sudah lama di Momere. Sudah lama dia. Sudah lama. Kalau Ama sendiri punya nama? Rufinus. Rovinus. Iya. Pekerjaan? Yang Swasta. tukang Oke. swasta juga. Oke, terima kasih Ama ya atas penjelasan. Selamat siang Ama ya. Coba bisa dimajukan lagi jam apa itu. Saya apa tuh?